Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait materi matematika kelas 9 tentang gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Kita akan mempelajari apa saja sih? Yang pertama, kita akan mempelajari bentuk bangun ruang tak beraturan yang merupakan gabungan bangun ruang sisi lengkung. Selain itu, kita akan belajar terkait contoh soal bangun ruang tak beraturan tersebut. Yuk kita mulai yang pertama. Yang pertama tentang bangun ruang tak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda di sekitar kita yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang sisi lengkung. Seperti contohnya pada gambar ini. Ini adalah kapsul. Kapsul terdiri atas dua bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung, yang di tengahnya, lalu di kiri dan kanannya itu merupakan setengah bola. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal terkait menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui sebuah benda berbentuk seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan ya. Tentukan luas permukaan dari bangun tersebut. Kalau kita perhatikan, di sini terdiri atas dua bangun ruang. Yang atas disebut kerucut, dan yang bawah disebutnya tabung. Dengan ukuran diameter tabungnya adalah 20 cm, tinggi tabung 12 cm, dan dari tinggi dasar sampai puncak adalah 36 cm. Untuk menentukan luas permukaan ini, kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama untuk bangun tabung terlebih dahulu. Di sini sudah dituliskan, jadi tinggal dijelaskan saja. Untuk bangun tabung, di sini ada yang paling bawah nih, namanya alas tabung. Alas tabung bentuknya apa? Ya, bentuknya adalah lingkaran. Sehingga kita menggunakan rumus luas lingkaran, Pi R pangkat 2. Pi-nya kita menggunakan 3,14 karena di sini diameternya adalah 20 cm. Untuk mencari jari-jari berarti diameternya dibagi 2. Sehingga kita dapat 20 bagi 2 adalah 10 cm. Karena 10 ini bukan kelipatan 7, berarti kita bisa menggunakan Pi, yakni 3,14. 3,14 dikali 10 dikali 10 hasilnya adalah 314 cm persegi. Kemudian setelah alasnya kita hitung selimut tabungnya. Selimut tabungnya kita punya rumus 2πr kali T. Kita masukkan 2 dikali 3,14 dikali R-nya 10 lalu dikali T-nya 12 cm. Tingginya tabung. Kita hitung diperoleh 753,6. Setelah bangun tabung, kita langsung ke bangun kerucut yang di atasnya ini. Bangun kerucut karena kita menghitung luas permukaannya saja, berarti kita menghitung luas selimut kerucut. Rumusnya adalah Pi kali R kali S. Di mana S itu adalah garis pelukisnya yang sisi miring ini. Untuk mencari S, kita bisa menentukan dari bentuk segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Di sini diketahui tingginya adalah 24, diperoleh dari selisih antara 36 dengan 12. Kemudian R-nya atau yang bagian bawahnya adalah 10. Sehingga dengan rumus Pythagoras kita tentukan S-nya, kita dapat adalah 26 cm. Sehingga kita masukkan ke rumus Pi RS, kita dapat 816,4 cm persegi. Jadi luas total permukaannya adalah kita jumlahkan untuk bangun tabung dan bangun kerucutnya. Kita dapat 1884 cm persegi. Berikutnya contoh soal untuk menghitung volume. Soalnya masih sama, bangun ruang yang terdiri atas kerucut dan tabung dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan hitung volumenya. Untuk menghitung volumenya sama, kita memisahkan antara bangun ruang yang ada. Yang pertama itu adalah bangun tabung. Tabung rumusnya untuk volume adalah Pi R kuadrat kali T. Sehingga kita masukkan angka-angka yang tersedia. Pi-nya 3,14, R-nya 10, T-nya 12. Kita dapat 3768 cm kubik atau pangkat 3. Dan untuk bangun kerucutnya, kita gunakan volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga Pi R pangkat 2 kali T. Beda sedikit ya dengan tabung.
Kemudian kita masukkan sepertiga dikali Pi-nya 3,14 dikali R-nya 10 sebanyak 2 kali, 10 kali 10, lalu dikali T. T-nya adalah 24. Seperti yang tadi ya, selisih antara yang paling panjang dan yang pendek. Kita peroleh 2512 cm3. Jadi volume totalnya adalah kita jumlahkan volume yang ada di tabung ditambah volume yang ada di kerucut. Kita dapat 6280 cm3. Contoh soal berikutnya, di sini bangunnya kita lihat terdiri atas dua macam bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung dan puncaknya berbentuk setengah bola. Bagaimana cara kita hitung luas permukaannya? Kita pisahkan kembali dari bangun tabungnya dan bangun setengah bola. Untuk bangun tabung, seperti yang ada di soal sebelumnya, kita lihat dari alas tabungnya. Alas tabungnya berbentuk lingkaran. Dan jari-jarinya 7 ya, karena di sini diameternya adalah 14 cm. Sehingga kita hitung alas tabung sama dengan Pi R pangkat 2. Kita masukkan Pi-nya adalah 22/7, karena jari-jari tadi yang kita dapat nih, 14 dibagi 2 adalah 7, merupakan kelipatan 7. Kita masukkan 22/7 dikali 7 dikali 7, kita hitung adalah 154 cm persegi. Untuk selimutnya juga sama, kita gunakan 2πRT. Kita masukkan semua variabel yang ada dengan tingginya adalah 10 cm. Kita peroleh 440 cm persegi. Untuk bangun setengah bola, karena kita memiliki bangun bola dengan rumus permukaannya adalah 4πR pangkat 2, kita kalikan setengah karena di sini hanya setengah bola saja. Sehingga kita peroleh setengah dikali luas selimutnya. Setengah dikali 4πR pangkat 2 kita dapat jadi 2πR pangkat 2. Kita masukkan variabel-variabel yang tersedia sehingga kita peroleh 308 cm persegi. Jadi luas permukaan totalnya kita jumlahkan semua luas yang kita dapat, baik alas, selimut tabung, dan selimut setengah bola. Kita jumlahkan 154 ditambah 440 ditambah 308 adalah 902 cm persegi. Berikutnya adalah contoh soal seperti ini. Diketahui sebuah bandul terbuat dari besi seperti pada gambar. Kita perhatikan ya gambarnya. Tentukan volume dari bandul tersebut. Oke, kita mulai dari bangun apa sih yang terdiri dari gambar ini? Di sini kita lihat yang atas itu merupakan bangun kerucut, kemudian yang paling bawah adalah bangun setengah bola. Kita hitung dulu ya, untuk volume kerucut, rumusnya adalah sepertiga VR pangkat 2 kali T, dengan R-nya atau jari-jarinya adalah 7 cm dan tingginya 10 cm. Kita hitung sepertiga dikali 22/7, karena R-nya 7, dikali 7 dan 7, karena R-nya sebanyak 2 kali, lalu dikali 10. Kita peroleh 1540 per 3 cm3. Lanjut ke bangun setengah bola. Setengah bola, rumus volumenya adalah setengah dikali volume bola. Dengan volume bolanya adalah 4/3 PR pangkat 3. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan kerucut tadi. Sehingga kita masukkan setengah dikali 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kita lakukan penyederhanaan. Sehingga kita dapat sebagai berikut. 2156 per 3 cm3. Jadi volume gabungannya adalah volume dari kerucut ditambah volume dari setengah bolanya. Kita jumlahkan sehingga kita dapat 3696 dibagi 3. Artinya adalah 1232 cm3. Jadi seperti itu ya, untuk menentukan bangun tak beraturan kita pisahkan dulu antara beberapa komponennya. Kita sudah membahas beberapa macam terkait contoh soal yang berhubungan dengan bangun ruang sisi lengkung, yakni kerucut, tabung, dan bola. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.